Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan pentingnya pendidikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, sekaligus pentingnya Pancasila dalam kehidupan kampus. Teman-teman yang saya banggakan, sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan pendidikan Pancasila, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyinggung sekaligus memberikan pemahaman terkait dengan kebijakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, baik di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Ini menjadi penting sekali karena menjadi landasan di dalam implementasi pendidikan Pancasila dalam kehidupan di perguruan tinggi. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 di pasal 35 ayat 5 bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa negara hendak memberikan pendidikan Pancasila dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi. Oleh karena itu, dalam kuliah Pancasila nanti kita akan lebih difokuskan dalam pembinaan, pemahaman, penghayatan mahasiswa tentang ideologi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 2, sistem pendidikan tinggi di Indonesia ini harus berdasarkan pada Pancasila. Implikasinya, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus terus mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kebijakannya. Oleh karena itu, kita harus bersyukur atas karunia kemerdekaan dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya pendidikan Pancasila. Oleh karena itu, sebagai pendidikan Pancasila yang wajib kita pelajari di dalam masa perkuliahan, maka kita harus menelusuri konsep dan urgensi Pancasila pada saat sekarang ini. Kita tahu bahwa saat sekarang ini kita tidak bisa mengelakkan bahwa pandemi COVID-19 masih ada di tengah-tengah kita. Bagaimana nenek moyang kita sejak zaman dahulu, wilayah Nusantara ini mempunyai nilai-nilai yang selalu dipegang teguh oleh masyarakat. Salah satunya adalah keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa, toleransi beragama, termasuk di dalamnya ada gotong royong, musyawarah, solidaritas, kesetiakawanan sosial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam masa pandemi ini, nilai-nilai yang sudah dilestarikan, diabadikan oleh nenek moyang kita harus tetap kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong merupakan sesuatu yang menjadi khas bangsa Indonesia. Saling menyapa, saling menyatu, saling memberi, saling menguatkan satu sama lain merupakan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, di dalam kita menangkap sekaligus mengelola bagaimana kehidupan di masa pandemi ini, kita betul-betul harus mengelola bagaimana nilai-nilai luhur kita itu terus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat
berbangsa dan bernegara. Salah satu bukti konkret dari kegotong royongan kita adalah masalah kesadaran membayar pajak. Kita tahu bahwa kita semua ini tidak lepas dari pajak. Dan pajak itu pula yang kemudian dikelola oleh negara, dikelola oleh pemerintah, yang kemudian diberikan lagi untuk masyarakat secara keseluruhan. Penanganan COVID-19 juga harus kita maknai sebagai upaya gotong royong bersama-sama. Saudara-saudara kita yang banyak kehilangan pekerjaan, banyak yang susah di luar sana, harus kita bantu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena ini bukti konkret dari implementasi Pancasila. Yang nomor 2, kita juga tahu di masa pandemi ini kita mempunyai tantangan besar, yaitu masalah korupsi. Kita tahu beberapa waktu yang lalu kita dihentakkan oleh salah satu kabinet presiden. Pada waktu itu ada salah satu mantan menteri sosial yang harusnya bantuan sosial diberikan kepada masyarakat, tetapi malah disalahgunakan. Ini menjadi masalah besar sehingga ini melukai hati masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya kita tahu juga bahwa ada masalah lingkungan, tanah longsor, bencana alam dan lain sebagainya. Ini tidak lepas dari masalah lingkungan kita. Oleh karena itu, saling menjaga lingkungan itu bagian daripada implementasi daripada nilai-nilai Pancasila. Selain masalah lingkungan, kita juga mempunyai masalah terkait dengan disintegrasi bangsa. Kita tahu beberapa waktu yang lalu ada gerakan masyarakat tertentu yang ingin melepaskan diri dari negara Republik Indonesia. Ada kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dengan bangsa Indonesia. Dan ini menjadi tantangan bagi kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat, sebagai dosen, bagaimana kita harus tetap bersatu, dimanapun, kapanpun, apapun yang menjadi masalah, itu adalah masalah kita bersama. Yang selanjutnya yang menjadi tantangan kita adalah masalah dekadensi moral. Kita tahu bahwa kita lebih banyak bangga anak-anak didik kita, generasi-generasi milenial lebih bangga dengan tradisi budaya orang-orang Eropa dibanding budaya kultur kita yang ada di Indonesia. Ini menjadi problem. Materialisme, sekulerisme, pragmatisme, dan lain sebagainya menjadi sesuatu yang setiap hari kita bisa melihat, bahkan merasakan. Dan ini menjadi salah satu tantangan yang harus kita selesaikan bersama-sama. Selain itu, kita juga mempunyai masalah yang tidak kalah penting, yaitu masalah narkoba. Kita tahu bahwa Indonesia seakan-akan menjadi surga bagi pecandu narkoba, sekaligus para pengedar narkoba. Padahal narkoba akan membuat masyarakat kita, generasi kita akan terpuruk dan nantinya akan tertinggal dengan negara-negara yang lain. Kita tahu selain narkoba juga ada masalah yang kemudian kita bisa melihat bagaimana perkembangan terorisme di Indonesia. Agama menjadi alat untuk mengkoyak-koyakan, untuk disintegrasi, memecah belah satu dengan yang lain. Maka pemerintah negara membuat namanya Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Ini tidak lepas dari beberapa waktu yang lalu kita melihat disintegrasi negara disebabkan karena pemahaman keagamaan yang kurang pas. Oleh karena itu, sebagai bangsa Indonesia, sebagai mahasiswa-mahasiswi di Universitas Jenderal Sudirman, maka kita harus mampu menangkal bagaimana problematika yang dialami oleh bangsa dan negara ini harus kita minimalisir dengan cara memberikan pemahaman terkait dengan pendidikan Pancasila, sehingga ketika kita mampu menghayati, mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila itu, maka kita mampu memberikan contoh kepada masyarakat kita. Oleh karena itu, visi daripada pendidikan Pancasila
adalah terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, di dalam melaksanakan visi pendidikan Pancasila, kita juga harus melaksanakan misi pendidikan Pancasila, yaitu mengembangkan potensi akademik peserta didik, sekaligus menyiapkan peserta didik mahasiswa untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang nomor 3, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Selain itu, juga mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu saintik sebagai misi akademik. Oleh karena itu, harapannya ketika teman-teman semua bisa mengambil mata kuliah Pancasila ini, maka mahasiswa-mahasiswi mampu mengamalkan yang pertama, kesadaran hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Ini penting sekali di tengah masyarakat yang serba kapitalis, serba konsumtif, maka kita harus menjadi contoh kehidupan masyarakat dengan gaya hidup yang sederhana sekaligus cinta produk dalam negeri. Kita harus bangga produk hasil buatan anak-anak bangsa kita. Yang nomor 2, harapan kita adalah kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Dengan cara apa? Kita melestarikan, memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak muda, sekaligus memberikan edukasi terkait dengan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jangan sampai terjerumus kepada narkoba, gerakan teroris, dan lain sebagainya. Yang nomor 3, kesadaran pentingnya semangat kesatuan, persatuan, solidaritas nasional. Oleh karena itu, pada saat sekarang ini pemerintah memberikan konsep namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana anak bisa belajar di Unsud hari ini, sekaligus bisa belajar di UGM. Anak-anak UGM bisa belajar di Unsud dan lain sebagainya, dalam rangka saling mengenal satu dengan yang lain. Maka persatuan dan kesatuan dalam rangka menghadapi COVID-19 adalah sebuah keniscayaan yang harus kita laksanakan secara bersama-sama. Yang nomor 4 adalah kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Kita harus tetap menjunjung tinggi bagaimana norma-norma yang ada yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang nomor 5 adalah kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Ini penting sekali. Yang nomor 6 adalah kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum, terutama untuk para aparat penegak hukum. Jangan sampai hukum ini sangat tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Berilah hukum yang seadil-adilnya. Yang nomor 7 adalah menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini ada kelompok-kelompok yang ingin mengubah Pancasila ini menjadi ideologi-ideologi yang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan, apa yang sudah menjadi kesepakatan para pendiri bangsa. Upaya-upaya itu sudah kita lihat secara masif bagaimana ada kelompok-kelompok radikalisme yang ingin mengubah Pancasila menjadi negara Islam dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita hayati, kita amalkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan akademik di Universitas Jenderal Sudirman. Semoga yang akan kita dapatkan nanti bisa membawa manfaat sekaligus bekal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.